Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa man wafa. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di lapangan ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siswa-siswi sekalian, generasi muda penerus bangsa yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi yang cerah ini, kita berkumpul di lapangan ini untuk memperingati salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati momen bersejarah yang terjadi pada tahun 1928. Ketika para pemuda dari berbagai daerah, dari berbagai suku di Nusantara bersatu untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Mereka berjanji bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang berbahagia, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar serangkaian kata-kata yang diucapkan oleh para pemuda pada waktu itu, tapi ia adalah manifestasi perwujudan dari semangat dan cita-cita luhur para pemuda bangsa yang ingin melihat Indonesia merdeka, Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Mereka menyadari betul bahwa keberagaman suku, budaya, bahasa bukanlah penghalang untuk mencapai kemerdekaan, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Mereka bersatu karena mereka memiliki visi yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Sebagai generasi penerus bangsa, penting bagi kita semua untuk merenungkan makna dan pesan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Apakah kita sebagai pemuda di era modern ini sudah menjalankan semangat persatuan seperti yang dicontohkan oleh para pendahulu kita? Apakah kita sudah mampu merawat keberagaman dan menjadikannya kekuatan, bukan pemicu perpecahan? Pemuda pada zaman itu menghadapi tantangan yang sangat berat. Mereka hidup di bawah penjajahan yang membelenggu kebebasan, ekonomi yang terpuruk, serta pendidikan yang terbatas. Namun meskipun dengan segala keterbatasan, mereka tetap gigih memperjuangkan persatuan bangsa. Lantas bagaimana dengan kita hari ini? Pemuda zaman sekarang menghadapi tantangan yang berbeda. Namun tidak kalah beratnya, kita menghadapi era globalisasi, era teknologi, dan dinamika sosial yang sangat cepat berubah. Dalam kondisi ini, tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjaga jati diri sebagai bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang begitu kuat. Hadirin yang saya hormati, para pemuda penerus bangsa yang saya banggakan. Di era digital ini, kita dihadapkan pada fenomena yang disebut dengan disrupsi. Perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, ekonomi, sosial, budaya. Di satu sisi, disrupsi ini memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi, untuk berkarya dan berkontribusi bagi bangsa. Di sisi lain, disrupsi juga membawa tantangan. Salah satunya adalah ancaman terhadap identitas dan jati diri bangsa kita. Sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam menyikapi perubahan ini. Kita harus mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan globalisasi, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kita terlena oleh arus globalisasi yang justru menjauhkan kita dari akar budaya kita sendiri. Ingatlah bahwa kita adalah bagian dari bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sejarah panjang perjuangan. Para siswa dan siswi yang saya banggakan, pemuda Indonesia yang saya cintai, hari ini ketika kita memperingati Sumpah Pemuda, mari kita refleksikan apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa tersebut. Semangat persatuan, semangat gotong royong, semangat untuk saling menghargai perbedaan harus kita jaga, harus kita rawat bersama. Di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi saat ini, baik itu intoleransi, baik itu ancaman disintegrasi bangsa, tapi kita harus tetap bersatu. Karena hanya dengan persatuan, kita bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan disegani. Seperti halnya para pemuda pada tahun 1928 yang berani mengambil langkah besar untuk bersatu demi kemerdekaan. Kita sebagai pemuda masa kini juga harus berani mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Tidak perlu menunggu untuk menjadi dewasa atau memiliki kekuasaan tertentu untuk bisa berkontribusi. Kontribusi bisa kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Misalnya dengan berprestasi di sekolah, ikut serta dalam kegiatan sosial,
menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat, atau menyebarkan pesan-pesan positif di media sosial. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat tulus untuk membangun bangsa, pada akhirnya akan memberikan dampak besar bagi bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, para siswa-siswi generasi penerus bangsa yang saya cintai dan saya banggakan. Sumpah Pemuda juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki visi dan komitmen. Para pemuda pada tahun 1928 memiliki visi yang sangat jelas, yaitu Indonesia merdeka. Mereka tidak hanya berwacana, tapi juga berkomitmen untuk mewujudkan visi tersebut. Mereka rela berkorban, baik waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa pun mereka korbankan demi mencapai kemerdekaan ini. Kita pun harus mencontoh semangat ini. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan Indonesia. Apakah kita ingin Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang berdaya saing dan sejahtera? Jika iya, maka kita harus berkomitmen untuk bekerja keras mewujudkan visi tersebut. Tidak hanya sekedar wacana, tetapi harus disertai dengan tindakan nyata. Dalam konteks pendidikan, kalian sebagai siswa harus memiliki visi untuk menjadi generasi yang cerdas, generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk mencapai visi tersebut tentu diperlukan komitmen untuk belajar dengan tekun, disiplin, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang kalian lakukan. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Di tengah berbagai kemajuan yang kita capai, kita juga harus tetap waspada terhadap berbagai ancaman yang bisa menggerus persatuan dan kesatuan bangsa kita. Salah satu ancaman tersebut adalah munculnya sikap intoleransi di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan pemuda. Sikap intoleransi ini jika dibiarkan dapat merusak harmoni sosial yang selama ini telah kita bangun. Kita harus ingat bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menumbuhkan sikap toleran, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama. Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Seperti yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menjadi pelopor dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Hadirin yang saya hormati, Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Para pemuda tahun 1928 mencintai Indonesia. Meskipun pada saat itu Indonesia masih dijajah, mereka mencintai tanah air dengan sepenuh hati. Mereka yakin bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Begitu pula kita saat ini, kita harus mencintai tanah air kita Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya sekedar slogan, semboyan dan sebagainya, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Salah satunya adalah dengan berkontribusi bagi pembangunan bangsa, apapun peran yang akan kita emban. Para siswa-siswi yang saya cintai, saya banggakan, pemuda adalah harapan bangsa. Di tangan kalian masa depan Indonesia berada. Akan seperti apa Indonesia 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, akan seperti apa warna Indonesia yang akan datang, tergantung kepada kalian para pemuda. Jika kalian memiliki semangat yang sama dengan para pemuda tahun 1928, saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju dan disegani di mata dunia. Oleh karena itu, mari kita kobarkan semangat Sumpah Pemuda dalam diri kita masing-masing. Jadilah pemuda yang berprestasi, berakhlak mulia, berkarakter, beriman, bertakwa, dan cinta kepada tanah air. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga semangat Sumpah Pemuda selalu hidup dalam sanubari kita semua. Mohon maaf jika ada penyampaian saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.